Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugraha Darus Saputra dengan NIM 2252112337 dari kelas 1F dengan prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya akan sedikit membicarakan tentang tugas pengantar manajemen, tugas untuk UAS, yaitu mungkin ada beberapa bagian yang akan saya bahas. Dari mungkin ada manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, keanekaragaman tempat kerja, maupun manajemen pemasaran. Oke, saya di sini akan mengambil satu contoh yaitu di suatu perusahaan otobus atau sebuah PO Bus yang khususnya bergerak di bidang pariwisata. Kenapa saya mengambil contoh ini? Saya memang suka bis, lalu mungkin juga sedikit pengalaman dan juga banyak sudah meneliti ataupun melihat bagaimana proses tentang mungkin dari awal hingga bagaimana terlaksananya sebuah perjalanan gitu. Oke, lalu untuk yang pertama, sebuah mungkin di suatu perusahaan otobus itu pasti membutuhkan ataupun pasti adanya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini dibutuhkan karena pastinya di suatu perusahaan otobus sangat diperlukan. Mungkin banyak yang diperlukan, seperti mungkin adanya orang-orang kantor seperti manajer atau mungkin sekretaris atau mungkin customer service. Lalu ada juga di bagian lapangan. Di bagian lapangan ini yang pasti ada mandor yang kita biasa istilahnya selalu mengawasi bagaimana para mungkin kru, para driver ataupun kru yang sedang bekerja begitu. Lalu yang pasti ada juga kru, yaitu meliputi mekanik, ada juga kernet ataupun driver. Nah, pasti di dalam suatu perusahaan ini sangat-sangat banyak ataupun memiliki banyak karyawan seperti tadi, orang-orang kantor, orang-orang yang bekerja di bidang lapangan. Lalu kita ke keanekaragaman tempat kerja. Nah, dari banyak karyawan yang tadi saya jelaskan, pasti banyak juga keanekaragaman dari mungkin suku, agama, dan juga akal ataupun pikiran ataupun ide-ide yang mereka punya. Nah, di sini pastinya setiap orang yang ada di satu perusahaan ini memiliki pemikiran ataupun ide-ide yang ingin disampaikan. Nah, mungkin sebagai contoh saya akan sedikit mengilustrasikan. Mungkin dari satu itu ada kru yang mungkin punya ide ataupun seperti usulan. Nah, usulan ini disampaikan pastinya kepada mandor yang bertugas untuk mengawasi seluruh kru yang bertugas. Dan jika sudah masuk ke mandor, dan juga itu pasti dari mandor pun akan diajukan lagi ke orang-orang kantor, seperti mungkin ke manajer ataupun langsung ke administrasi. Setelah itu pasti juga akan disampaikan ataupun diterima usulannya dan akan diolah dan akan dilaksanakan. Selagi itu bisa memajukan perusahaan dan kemajuan bersama. Lalu juga ada
Mungkin ini yang sedikit krusial, yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan di suatu perusahaan otobus pastinya sangat kompleks, tapi mungkin saya akan menjelaskan lebih sederhana sepengetahuan saya. Saya yang sudah melakukan penelitian. Nah, untuk manajemen keuangan ini mungkin saya akan ambil contoh, yaitu pastikan dikelola bendahara. Mungkin manajemen keuangan itu di suatu perusahaan otobus mungkin bisa jadi dari satu perjalanan, mungkin perjalanan pariwisata. Itu kan pasti ada namanya uang pemasukan, setoran, ataupun untuk bis ataupun maintenance. Nah, itu kan pasti bisa dipilah-pilah, mungkin dari misal harga fix untuk satu perjalanan berapa, nanti untuk istilahnya sangu ataupun bekal untuk para kru itu nanti dikasih berapa, atau mungkin nanti yang masuk ke perusahaan itu berapa dan menjadi setoran juga ke perusahaan itu berapa. Lalu pasti uang itu juga ada yang disisihkan untuk maintenance perawatan bis, banyak sekali, mungkin seperti misalkan saja ganti kampas ataupun mengganti audio ataupun ingin seperti aksesoris tambahan agar para customer juga tertarik dan lain sebagainya. Lalu ini mungkin menjadi juga penting, yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran di suatu perusahaan PO Bus itu pasti sangat penting, ataupun hal yang menjadi istilahnya pusat perhatian. Apalagi di masa sekarang dan juga habis pandemi atau COVID. Nah, itu kan pasti masih gencar-gencarnya ini era digital ataupun media sosial, dan sekarang gitu kan pasti para pelaku usaha ini berlomba-lomba untuk mempromosikan gitu kan. Mungkin dari yang saya lihat itu suatu perusahaan pasti punya caranya masing-masing, punya ciri khas masing-masing dalam mempromosikan pemasaran ini. Yang banyak platform digital maupun internet ataupun bahkan semua media sosial, internet pasti dipakai. Seperti contohnya website, ya kan, atau mungkin Instagram, Twitter, TikTok dan juga lain-lain. Nah, biasanya juga yang saya tahu mungkin untuk contoh pamfletnya itu berisikan tentang suatu promosi tentang suatu perjalanan, yang tentang adanya fasilitas, tentang adanya apa aja yang akan didapat, lalu juga apa aja sih yang ada di wisata yang akan dituju tersebut. Nah, itu biasanya tercantum dalam cara promosi tersebut. Lalu juga dari armada pastinya, atau mungkin review, atau mungkin yang ada apa aja sih yang ada di dalam armada, ataupun fasilitas-fasilitas apa sih yang akan kita dapat gitu kan. Berarti kan itu juga membutuhkan inovasi dan juga kreativitas. Sekarang kan juga banyak sekali cara-caranya, mungkin dengan mereview video atau mungkin dengan bisa testimoni juga apa aja yang ada di dalam fasilitas bus tersebut, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan umum saya tentang manajemen pemasaran, keuangan, sumber SDM, lalu juga keanekaragaman tempat kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.